Misal di depan ini adalah besi 13, kita pakai rumus yang 60D. Maka 60 dikali 13 hasilnya adalah 78 cm. Ada stekan besi kolom struktur pertama, kedua ada stekan besi kolom praktis kedua ya. Kemudian ketiganya ada stekan besi untuk kaitan antara balok dengan wear mesh ya. Kemudian ada persiapan untuk pipa air bersih, kemudian ada persiapan untuk pipa air kotor. Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU. Dari awal mula video ini ya, saya sudah memperlihatkan banyak sekali stekan-stekan. Nah, saya mau bahas terkait stekan tersebut sahabat PU. Stekan itu bisa disebut sambungan. Nah, gitu aja deh biar bahasanya gampang. Nah, sambungan-sambungan ini sahabat PU ini penting ya. Jadi jangan disepelekan. Mengingat kita sebagai orang kerja itu kan tentu memiliki keterbatasannya. Kita nggak mungkin bangun rumah semalam langsung jadi gitu ya. Tidak mungkin. Kita tidak mungkin membangun gedung bertingkat dalam tempo yang singkat, itu tidak mungkin. Maka kita pasti akan melakukan segala pekerjaan step by step. Nah, jadi bagaimana mensikapi step by step pekerjaan tadi? Maka muncul kan sambungan-sambungan yang dipersiapkan untuk menyambung ke tahapan pekerjaan berikutnya, sahabat PU. Sebagai contoh, saat ini step pertama di lokasi proyek saya ini adalah menyelesaikan konstruksi lantai 1, sahabat PU. Kita mau bikin rumah 3 lantai nanti di sini ya. Step di lantai 1 alhamdulillah sudah selesai ya, terhenti di pasangan bata ringan di bawahnya ya sahabat PU ya, karena balok ini judulnya sudah merupakan konstruksi di lantai 2. Nah, tentu di antara lantai 1 dengan lantai 2 karena pekerjaannya terhenti itu kan ada stekan atau sambungan yang harus terkait tuh antara di lantai 1 dengan lantai 2 ya. Maka di antaranya adalah ini hal yang perlu dipersiapkan. Kita bahas yang pertama, stekan kolom. Sahabat PU, perlu diketahui bahwa stekan besi kolom yang ada di depan ini menerus dari lantai 1, kemudian terhenti di potongan ini sahabat PU. Yang mana besarannya itu ada yang menetapkan di 40 kali diameter ya. Ada yang menetapkan di 60 kali diameter sahabat PU. Namun kebanyakan di proyek Nugroho PU biasanya pakai yang 60D dan itu sudah aman banget. Pakai 40 kali diameter pun sebenarnya sudah cukup sahabat PU. Nah, contohnya adalah begini. Misal di depan ini adalah besi 10 ya, maka 10 kali 40 ya, berarti stekan besi yang harus disisakan adalah 40 cm. Misal di depan ini adalah besi 13, kita pakai rumus yang 60D, maka 60 dikali 13 hasilnya adalah 78 cm. Itu sahabat PU. Jadi jangan sampai tuh di lapangan itu ada yang sahabat PU lagi bangun rumah misalnya,
pakai tukang sendiri gitu, sambungannya hanya 10 cm atau 20 cm. Aduh, itu berbahaya ya sahabat PU. Oke, jadi ini nanti akan menerus kita sambung dengan pembesian di lantai 2 sahabat PU. Kemudian stekan kolom praktis ya. Nah, di depan ini ada stekan kolom praktis sahabat PU. Kolom praktis itu adalah kolom yang dipakai untuk pertemuan antar dinding atau untuk membentuk sekat ruang sahabat PU. Dia hanya berfungsi sebagai struktur praktis saja sahabat PU. Nah, di sini dia tidak terkoneksi dengan kolom di bawahnya ya sahabat PU ya. Dia hanya menumpu pada balok di bawahnya. Ya, jadi pembesian stekan kolom praktis ini kita tancapkan pada saat proses pembesian balok sahabat PU. Oke, kemudian yang ketiga adalah stekan untuk persiapan pengecoran bondek sahabat PU. Pada tepi-tepian paling ujung di lokasi proyek ini itu tertanam dengan besi-besi 8 yang panjangnya kurang lebih di 50 cm sahabat PU. Dengan jarak kurang lebih di 20-30 cm. Ada depan ini ya sahabat PU ya. Ini dia nih. Sekeliling. Tuh, termasuk yang ada di sini. Ini adalah stekan-stekan besi untuk kaitan antara wear mesh-nya nanti dengan balok sahabat PU. Di seluruh tepian paling ujung konstruksi balok. Nah, ini dia kita tancapkan di balok sahabat PU pada saat proses pembesian baloknya ya. Nanti ini akan kita tekuk ya hingga terkait dengan pembesian wear mesh. Oke, itu yang ketiga. Kemudian ada juga stekan atau persiapan pemipaan pipa PVC sahabat PU. Dalam hal ini di depan ini ada pipa PVC ini yang AW untuk air bersih ya sahabat PU. Ini ukuran 3/4 inci. Dalam hal ini untuk kasus-kasus pipa yang masuk ke dalam balok, ini syarat dan ketentuan berlaku ya sahabat PU. Nanti bahasannya akan saya sampaikan pada bahasan khusus. Kemudian ada stekan pipa-pipa air kotor sahabat PU ya. Di sini dapat kita lihat ada stekan pipa PVC yang menembus plat dak lantai konvensional. Oh ya, sekedar informasi, di proyek Nugroho PU itu bahwa area-area basah seperti kamar mandi, balkon itu pakainya dak konvensional ya. Dan ini sudah kita cor duluan malahan sahabat PU. Namun untuk area-area kering itu pakainya dak bondek. Ya, di sini ada 2 stekan atau persiapan pemipaan air kotor sahabat PU. Yang ini nanti untuk kloset ya, kemudian yang ini nanti untuk floor drain, kemudian ini juga untuk floor drain. Kemudian yang ini menerus nanti menerus ke lantai di atasnya sahabat PU untuk persiapan pembuangan pipa air hujan sahabat PU. Oke, banyak banget ya ternyata stekan-stekan yang harus kita persiapkan sahabat PU, yang harus dipersiapkan untuk menyambung pada bangunan di lantai 2-nya. Bahkan untuk pengecoran balok dengan luasan seperti ini, walaupun lebih baiknya dia dicor 100% langsung selesai sahabat PU seperti itu, namun tentu tidak bisa kita paksakan seperti itu ya. Tentu ada ilmunya bagaimana kita caranya menyambung pengecoran di keesokan hari, tentu ada syarat dan ketentuannya. Sahabat PU, kita bisa analogikan pada pembangunan konstruksi tingkat tinggi, bikin gedung-gedung gitu, itu kan tentu pengecorannya dilakukan secara bertahap. Nggak mungkin seluruh balok-baloknya dicor secara bersamaan ya. Di antaranya adalah bahwa sambungan tersebut dapat diletakkan pada 1/4
bentang balok yang dekat dengan tumpuan, kemudian pengecorannya dimiringkan dan lain sebagainya. Nanti bahasanya pada kesempatan berikutnya ya, berhubung durasinya sudah 10 menit ini sahabat PU. Baik, doakan terus proyek ini berjalan dengan lancar. Kesimpulannya ada stekan besi kolom struktur pertama, kedua ada stekan besi kolom praktis kedua ya. Kemudian ketiganya ada stekan besi untuk kaitan antara balok dengan wear mesh ya. Kemudian ada persiapan untuk pipa air bersih, kemudian ada persiapan untuk pipa air kotor. Terima kasih, semangat membangun.